じゃ切られても文句はないな。 Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Paul. Apa kabarnya nih? Semoga sehat dan bahagia ya. Kali ini akan mengurai alur film yang menceritakan gadis cantik jago samurai membasmi kejahatan. Dan inilah filmnya. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa untuk tersenyum. Manis banget deh. Oke, kita mulai ceritanya. Di awal cerita menggambarkan seorang bocil sedang menangisi jasad ibunya. Lalu datang seorang pendekar membawa pergi bersama ketiga bocil lainnya. 15 tahun kemudian, keempat bocil sudah tumbuh remaja. Ini Azumi, ini Hyuga, yang ini Nagara, dan satunya lagi Amagi. Mereka menjadi jago samurai yang sedang berlatih dengan seperguruannya yang muridnya hanya 10 orang. Selepas latihan, mereka berkumpul. Dalam obrolannya, mereka ingin segera turun gunung dan sepakat untuk tetap bersama meski sudah keluar dari perguruan. Lalu mereka dipanggil oleh gurunya untuk makan siang. Nah, ini Gesai, guru mereka, seorang mantan prajurit inti kerajaan yang putranya tewas dalam sebuah pertempuran. Dia melatih murid-muridnya berdasarkan tugas dari pendeta Tenkai untuk membentuk tim rahasia dengan misi melawan panglima perang yang serakah. Keesokan harinya, Gesai melepas ke-10 muridnya yang dianggap kemampuannya sudah melebihi kesatria lain. Ke-10 muridnya dibagi menjadi 2 tim. Setelah itu, sang guru menyuruh murid-muridnya berkelahi hingga salah satu ada yang terbunuh. Dengan berat hati, ke-10 murid itu terpaksa berhadapan-hadapan satu sama lain, termasuk Azumi yang berhadapan dengan Nachi. Setelah pertarungan, tersisa 5 orang. Azumi, Hyuga, Amagi, Nagara, dan Akiha. Sebelum mereka beranjak dan untuk menghilangkan jejak, Gesai membakar padepokannya. Ketika mereka datang di sebuah perkampungan, di sana terjadi penyerbuan. Sang guru menahan muridnya untuk tidak terlibat karena misinya adalah membunuh otak pelaku kekacauan. Lalu datang seorang ninja utusan pendeta Tenkai untuk memberikan surat pada Gesai. Menurut Gesai, ninja yang memberikan surat tadi bernama Nagato yang ditugaskan untuk membantu tim 5. Dalam surat itu, pendeta memerintahkan tim 5 untuk membunuh ketiga panglima perang yakni Nagamasa, Kiyamaso, dan Masayuki untuk balas dendam akan kekalahan penyerbuan dari kubu lawannya dulu. Dan pendeta Tenki memberitahu mereka bahwa Hideyori sebagai pangeran muda yang sah, sedangkan ketiga panglima tidak mengakui Hideyori pangeran karena masih muda dan mereka akan mengakui Hideyori ketika sudah dewasa. Suatu hari, Azumi mendapat tugas mendatangi Nagamasa yang sedang mancing di kawal anak buahnya, sedangkan teman-teman setimnya mengawasi dari balik ilalang. Tiba di sana, ia ditantang oleh Nagamasa untuk memancing. Bila Azumi dapat ikan besar, maka dia dijamu untuk makan bersama. Tantangan itu dijawab oleh Azumi dengan melemparkan batu ke arah sungai. Melihat kehebatan Azumi, Nagamasa merasa kagum dan tertarik akan kecantikan Azumi. Pada waktu bersamaan, teman-teman Azumi menyerang anak buah Nagamasa. Dengan kecepatan, Azumi pun segera beraksi. Kabar Nagamasa perlaya sampai ke telinga Kiyamaso yang disampaikan oleh pengawalnya Kanbei. Dia menuduh pelakunya adalah pengikutnya Hideyori. Dia menduga dirinya menjadi target berikutnya. Keesokan harinya, anak buah Kiyamaso yang dipimpin Kanbei akan pergi ke istana. Mereka dicegat tim 5. Tak payah lagi, pertempuran pun tak bisa dicegah. Sewaktu pasukan Kanbei disikat habis tim 5 yang menyisakan Kanbei seorang diri,
datang Kiyomazo bersama pasukan ninja. Baku hantam pun kembali terjadi semakin seru. Dalam pertempuran itu, Kiyomazo terbunuh, sedangkan Kanbei selamat. Keberhasilan tim 5 dapat menaklukkan Kiyomazo dan pasukannya diapresiasi oleh Gisei. Hanya Gisei mengingatkan bila tim 5 ada yang tergores sedikit pun senjata ninja akan sangat berbahaya karena senjata ninja mengandung racun mematikan. Pada saat itu, kelima muridnya mengaku tak terluka oleh senjata ninja. Namun, sewaktu Amagi keluar untuk buang air kecil, tangannya terasa sakit. Ternyata dia menyembunyikan luka bekas serangan senjata ninja yang menempel di pergelangannya. Untuk menghilangkan racun di tubuhnya yang menyedot lukanya. Hal ini disaksikan oleh Nagato. Di tempat lain, guys, Kiyomazo ternyata masih hidup, cok. Orang yang dibunuh tim 5 tadi adalah Kiyomazo palsu yang sengaja mereka buat. Lalu dia memerintahkan Sajiki bersaudara untuk membunuh tim 5 beserta Gisei. Tak jauh dari sana, Nagato menyadap semua percakapan mereka. Malamnya, untuk memudahkan pencarian Sajiki bersaudara, Zero, pengawal Kanbei, memberikan foto tim 5 yang harus dibunuhnya. 次は四角どもを殺せるか勘弁よこの勘弁もう楽しいがこんなかいるなその手のものかどうかその確たる証拠がありますやればいいんだろ俺たち怒ったあは一人 Sementara tim 5 sedang menyaksikan sandiwara keliling yang dibintangi Yae. Cantik. Ingat sandiwara keliling, ingat sandiwara Miss Cici, Miss Popon yang suka mentas di balai desa Kadegede. Apa kabar, Miss? Kita kembali lagi ke ceritanya. Sedang asik mereka nonton, Amagi merasa kesakitan akibat racun dari senjata ninja. Namun ia menguatkan diri agar teman-temannya tidak cemas. Setelah pentas selesai, Hyuga memperkenalkan diri pada Yae. PDKT tuh. Hyugaってんだ。Hyuga. Paginya, tim 5 baru bangun. Hyuga tergesa-gesa beranjak untuk nonton sandiwara keliling diikuti Azumi dan Nagara. Sedangkan Amagi masih pulas tidur. Gisei lalu keluar. Di sana sudah ditunggu Nagato yang mengabarkan Kiyomazo yang dibunuh tim 5 adalah Kiyomazo palsu. Dan pihak Kiyomazo telah mengirimkan Sajiki bersaudara untuk membunuh tim 5. Pada saat Amagi dibangunkan Akiha, justru ia ambruk. Sewaktu Gisei melihat tangan Amagi yang luka, ia kecewa pada Amagi karena tidak memberitahu dirinya sejak dini bahwa tangan Amagi terluka senjata ninja. Ia tak berterus terang karena takut mengganggu konsentrasi teman-temannya. Sedangkan Amagi, Azumi, dan Nagara kecewa karena Yae dan kawan-kawan telah pindah. Rupanya guys, si Hyuga ini jatuh cinta pada Yae. Dan ternyata cinta Hyuga tak bertepuk sebelah tangan. Karena Yae pun naksir ke Hyuga. Sekarang dia bersama grup sandiwaranya sedang di perjalanan untuk mencari tempat baru. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Sajiki bersaudara. Ketika berandal itu tertarik akan kecantikan Yae dan kedua temannya. Mereka langsung menghajar kru sandiwara. Sedangkan Yae dan teman-temannya melarikan diri. Namun, belum jauh mereka lari, ketua berandal sudah mencegahnya. Ketika berandal ini sudah tak tahan untuk menggedap Yae dan kedua temannya. Namun, teman Yae tak tinggal diam. Mereka sekuat tenaga melawannya, meskipun harus berlayar di tangan sang berandal. Pada saat mereka terpojok, datang Hyuga sebagai pahlawan bagi Yae untuk selanjutnya mereka bertarung. Di akhir pertarungan, Azumi, Hyuga, dan Nagara dapat mengalahkan Sajiki bersaudara.
Pada saat mereka pulang, Akiha memarahi mereka karena telah membunuh di luar musuhnya dan mengabarkan Kiyomaso masih hidup. Hal ini disanggah oleh Azumi. Sajiki bersaudara adalah antek-antek Kiyomaso. Dan dia mengajak untuk pergi dari sana karena musuhnya akan nuntut balas. Tapi sewaktu Nagara, Azumi, dan Hyuga mendengar Amagi sakit, mereka langsung mendekati Amagi. Kesedihan mereka bertambah karena Gisei menyuruh untuk pindah dan meninggalkan Amagi karena Amagi tak bisa ditolong. Apalagi sewaktu Gisei akan membunuh Amagi, Azumi dan Hyuga pasang badan menghadang, membuat Gisei marah dan beranjak diikuti Akiha. Amagi. 俺たちの使命って何なの？目の前で人が襲われるのを見殺しにした。Amagi. Merasa dirinya jadi biang kerok perpecahan di tubuh tim 5, Amagi sedih. Lalu dia menghabisi dirinya sendiri. Melihat itu, Azumi dan Hyuga histeris memeluk jasad Amagi hingga mereka menguburkan jasad Amagi ditemani Yae. Sebelum mereka menyusul Gisei, Hyuga mengantarkan Yae pulang. Perjalanan mereka dicegat pendekar bayaran Bijomaru dan Seru. Dalam pertarungan itu, Amagi dapat jatuhkan Bijomaru dan diakhiri tusukan Seru. Karena Yae tidak ada hubungan dalam persekongkolan, Bijomaru tidak mengganggu Yae yang sedang meratapi jasad kekasihnya. Kemudian ia menguburkan ditemani Azumi. Setelah itu, dia membawa Azumi untuk mampir ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Yae merasuki pikiran Azumi agar menghentikan pertarungan karena akan banyak memakan korban. Dan dia pun berhasil merubah Azumi yang berpenampilan tomboy jadi anggun. Adegan berpindah ke Gisei, Akiha, dan Nagara sudah berada di tempat persembunyian. Mereka sedang menunggu kedatangan Nagato. Di tempat lain, Nagato sedang mengintai Kanbei, sedang ngobrol dengan Seru yang menyatakan akan pergi ke Gamoi. Namun pengintaian tercium oleh Seru dan Seru langsung menyerang Nagato hingga terluka. Namun ia masih bisa meloloskan diri. Kemudian dia menemui Gisei untuk melaporkan Kiyomaso akan pergi ke Gamo. Malam harinya, Gisei, Akiha, dan Nagara menyatroni markasnya Kiyomaso. Namun sayang, Gisei terkena perangkap senjata musuh dan mereka dikepung anak buah Kiyomaso. Dengan gagah berani, ketiga pendekar itu menghadapi puluhan anak buah Kiyomaso. Satu persatu musuhnya dibabat hingga Gisei dapat bertemu Kiyomaso. Namun Kanbei tak tinggal diam. Ia pasang badan menghadapi Gisei. Karena tenaganya telah terkuras melawan anak buah Kiyomaso, Gisei dapat dikalahkan Kanbei. Sementara Akiha kondisinya sama dengan Gisei. Kehabisan tenaga dan tubuhnya kena tusukan pedang lawan. Tapi ia sangat kuat. Dalam luka parah, ia masih bisa menghajar anak buah Kiyomaso. Namun ia kembali kena tusukan senjata hingga ia terjatuh tak berdaya. Kembali ke Azumi dan Yae, mereka sedang enak tidur, tiba-tiba ada penjahat yang bermaksud menggedap mereka. Jelas saja, Azumi tidak tinggal diam. Ia mengambil pedang yang akan menggedapnya. Selanjutnya, Azumi membuat musuhnya hanya dengan satu gerakan saja. Wow. Paginya, Azumi meninggalkan Yae untuk menyusul gurunya. Tiba di sana, ia langsung beraksi menghajar dua penjaga. Setelah itu merebut meriam dan ditembakkan ke tempat di mana Gisei ditahan. Selanjutnya, Azumi dengan seorang diri menghadapi ratusan anak buah Kiyomaso.
Di tengah pertarungan, Azumi menggunakan siasat dengan merobohkan bangunan yang ada di sana, membuat musuhnya getar-getir. Di tengah pertarungan, tiba-tiba datang kelompok lain menembaki anak buah Kiyomaso. Untuk menyelamatkan diri, Azumi meloncat dan sembunyi. Kedatangan kelompok baru membuat Bijomaru tambah semangat dan langsung menghadapi mereka. Sementara Azumi di tempat persembunyiannya, ia tak menyangka akan bertemu Nagara yang masih hidup. Dia diberi bom peledak. Kemudian Nagara menjambangi Zero yang sudah siap-siap meledakkan meriam bersama anak buahnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia menghancurkan meriam hingga meledak dan menghancurkan dirinya sendiri. Sementara Bijomaru sedang mencari keberadaan Azumi. Pada waktu mereka bertemu, aroma kebencian jelas di kedua mata mereka. Dan mereka pun bertempur sangat seru. Dalam sebuah serangan, Azumi beberapa kali dapat menusuk pedangnya ke tubuh Bijomaru. Namun si Bijomaru ini bukannya roboh, malah semakin membabi buta menyerang Azumi. Tapi karena dia sudah terluka parah, Azumi dengan mudah menghajar Bijomaru. Setelah itu, menolong gurunya dalam keadaan sekarat. Sebelum meninggal, Gise berpesan agar Azumi melanjutkan misinya menghancurkan Angkara Murka. Di tempat lain di sebuah kapal, ternyata guys, si Kiyomaso dan Kanbei masih selamat, bisa melarikan diri. Mereka mengatur siasat untuk membalas atas kekalahan dari Azumi sambil tertawa. Namun sedetik kemudian Azumi datang. Setelah itu Azumi melarikan diri dengan terjun ke laut. Sementara Kanbei marah karena Kiyomaso perlaya. Kembali ke tempat Kiyomaso, di sana Nagara masih hidup. Ia didatangi Azumi untuk melanjutkan misinya dan film pun tamat. Bersambung ke Azumi Part 2. Oke sahabat, itulah alur cerita film Azumi bagian pertama. Semoga dapat terhibur. Sampai jumpa di alur cerita film Azumi bagian kedua yang semakin seru. See you.